Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Idri STS dengan NIM 24060850104 dari program studi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Jadi tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan sebuah materi. Namun pernah nggak sih kalian mendengar kalimat seperti laki-laki itu harus kuat, perempuan itu harus lembut, atau bahkan laki-laki itu nggak boleh nangis? Pertanyaannya adalah, apakah sifat tersebut benar-benar alami sejak mereka lahir atau sebenarnya dibentuk oleh masyarakat? Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah teori yang sangat terkenal dalam kajian feminisme modern, yaitu teori formativitas gender dari Judith Butler. Teori ini membantu kita memahami bahwa gender bukan hanya sesuatu yang kita miliki sejak lahir, tetapi sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan menariknya, teori ini sangat relevan dengan banyak fenomena sosial yang juga ada di Indonesia. Baik, dalam video ini kita akan membahas beberapa hal penting seperti satu, siapa sebenarnya Judith Butler itu? Yang kedua, bagaimana latar belakang munculnya feminisme postmodern? Yang ketiga, apa itu teori performativitas gender? Yang keempat, bagaimana konsep-konsep penting dalam teori Butler? Yang kelima, bagaimana contoh dalam kehidupan sehari-hari termasuk di Indonesia, serta yang terakhir, mengapa teori ini masih relevan sampai sekarang. Jadi buat kalian yang sedang belajar sosiologi, filsafat, atau studi gender, video ini sangat membantu kalian untuk memahami teori ini dengan cara yang lebih sederhana. Sebelum lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui siapa sih Judith Butler itu. Nah, Judith Butler adalah seorang filsuf dan teoretikus feminisme yang lahir pada tahun 1966 di Cleveland, Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam kajian feminisme kontemporer dan teori queer. Butler menempuh pendidikan filsafat di Yale University dan kemudian menjadi profesor di University of California, Berkeley. Namanya mulai dikenal secara luas setelah menerbitkan buku terkenal yang berjudul Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity pada tahun 1990. Dalam buku ini, Butler mengkritik cara pandang lama yang menganggap bahwa identitas laki-laki dan perempuan bersifat tetap dan alami. Selain itu, ia juga menulis buku penting lainnya seperti Bodies That Matter on the Discursive Limits of Sex dan Undoing Gender. Melalui karya-karyanya tersebut, Butler menjelaskan bahwa gender sebenarnya dibentuk melalui praktik sosial dan budaya. Untuk memahami teori Butler, kita juga perlu memahami apa itu feminisme postmodern. Nah, feminisme postmodern itu muncul sebagai kritik terhadap feminisme sebelumnya yang dianggap terlalu menyederhanakan pengalaman perempuan. Dalam feminisme awal sering muncul gagasan bahwa perempuan memiliki pengalaman yang sama. Namun, para pemikir feminisme postmodern mengatakan bahwa pengalaman perempuan sebenarnya sangat beragam. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor seperti budaya, agama, kelas sosial, ras, bahkan kondisi politik. Pemikiran Butler juga dipengaruhi oleh beberapa filsuf seperti Michel Foucault dan Jacques Derrida. Foucault menjelaskan bahwa identitas manusia sering dibentuk oleh hubungan kekuasaan dalam sebuah masyarakat. Nah, sementara Derrida memperkenalkan konsep dekonstruksi, yaitu cara berpikir yang mengkritik konsep-konsep yang dianggap tetap dan tidak bisa diubah. Dari sinilah Butler kemudian mengembangkan gagasan bahwa gender juga bisa juga merupakan konstruksi sosial.
Konsep utama dari Butler adalah gender performativity atau performativitas gender. Jadi teori performativitas gender merupakan salah satu konsep penting dalam kajian feminisme dan studi gender yang diperkenalkan oleh Judith Butler. Melalui teori ini, Butler mencoba menjelaskan bahwa identitas gender tidak sepenuhnya bersifat alami atau ditentukan oleh faktor biologis sejak seseorang lahir. Selama ini banyak orang berpikir bahwa seseorang menjadi laki-laki atau perempuan semata-mata karena kondisi biologis tubuhnya. Pandangan tersebut kemudian membuat masyarakat percaya bahwa sifat, perilaku, dan peran sosial laki-laki dan perempuan sudah ditentukan secara alami. Namun, Butler mengkritik pandangan ini dan menyatakan bahwa identitas gender sebenarnya jauh lebih kompleks. Menurutnya, gender tidak hanya berkaitan dengan tubuh biologis, tetapi juga dibentuk melalui proses sosial, budaya, kebiasaan yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Butler menggunakan istilah performatif untuk menjelaskan bagaimana identitas gender terbentuk dalam masyarakat. Istilah ini berasal dari kata performance yang berarti tindakan atau penampilan yang dilakukan. Dalam konteks teori Butler, performatif tidak berarti seseorang berpura-pura menjadi laki-laki atau perempuan, melainkan menjelaskan bahwa identitas gender terbentuk melalui tindakan-tindakan yang dilakukan secara terus-menerus. Artinya, seseorang dianggap laki-laki atau perempuan bukan hanya karena tubuh biologisnya, tetapi juga karena cara ia menampilkan dirinya dalam kehidupan sosial. Penampilan ini dapat terlihat dari berbagai hal seperti cara berpakaian, cara berbicara, cara berjalan, bahkan cara mengekspresikan emosi hingga bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain. Menurut Butler, tindakan-tindakan tersebut memiliki pengaruh besar karena dilakukan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari. Ketika suatu perilaku terus diulang oleh banyak orang dalam masyarakat, perilaku tersebut akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang normal dan alami. Misalnya dalam banyak budaya, laki-laki sering dianggap harus kuat, berani, dan rasional, sementara perempuan sering dianggap harus lembut, penyayang, dan emosional. Ketika pandangan ini terus dibiarkan dan diajarkan, bahkan diperhatikan dalam kehidupan sosial, masyarakat akhirnya percaya bahwa sifat-sifat tersebut memang merupakan karakter alami dari laki-laki dan perempuan. Padahal menurut Butler, sifat-sifat tersebut sebenarnya merupakan hasil dari kebiasaan sosial yang telah dipelajari dan diulang dalam jangka waktu yang lama. Proses pembentukan identitas gender biasanya dimulai sejak masa kanak-kanak. Sejak kecil, anak laki-laki dan perempuan sering diperlakukan secara berbeda oleh lingkungan sekitarnya. Misalnya, anak laki-laki sering diberikan mainan seperti mobil-mobilan, robot, atau permainan yang berkaitan dengan petualangan dan kekuatan. Sebaliknya, anak perempuan sering diberikan boneka, permainan masak-masakan yang berkaitan dengan peran domestik. Selain itu, cara orang tua mendidik anak juga sering berbeda. Anak laki-laki sering didorong untuk menjadi berani dan tidak menangis, sementara anak perempuan sering diajarkan untuk bersikap lembut dan lebih berhati-hati. Kebiasaan-kebiasaan ini terus terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membentuk cara pandang masyarakat mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bersikap. Selain keluarga, berbagai institusi sosial juga memiliki peran penting dalam memperkuat norma gender. Misalnya sekolah, media massa, budaya populer, dan lingkungan pergaulan sering memberikan gambaran tertentu mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan harus berperilaku. Misalnya dalam banyak film atau iklan, laki-laki sering digambarkan sebagai sosok yang kuat, pemberani, dan menjadi seorang pemimpin. Sementara perempuan sering digambarkan sebagai sosok yang lembut, cantik, dan penuh perhatian. Gambaran yang terus diulang menjadi dalam media tersebut kemudian memperkuat stereotip gender dalam masyarakat. Ketika masyarakat terus melihat pola yang sama, mereka akan semakin percaya bahwa peran tersebut merupakan sesuatu yang alami.
Namun, Butler menekankan bahwa gender terbentuk melalui tindakan sosial yang diulang secara terus-menerus. Maka identitas gender sebenarnya bersifat tidak tetap. Artinya, gender dapat berubah seiring dengan perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat. Dalam kehidupan modern, kita dapat melihat banyak contoh yang menunjukkan bahwa peran gender tidak selalu bersifat kaku. Misalnya saat ini semakin banyak perempuan yang bekerja di bidang profesional seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, bisnis, dan politik. Sebaliknya, banyak pula laki-laki yang mulai terlibat dalam pekerjaan rumah tangga atau peran pengasuhan anak. Perubahan ini menunjukkan bahwa peran gender sebenarnya dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Nah, teori performativitas gender juga membantu kita untuk memahami banyak norma yang selama ini ini dianggap tidak kodrat, sebenarnya merupakan hasil dari kebiasaan sosial yang terus diulang. Ketika suatu kebiasaan dilakukan secara terus-menerus, kebiasaan tersebut akhirnya seolah alami dan tidak dapat diubah. Namun, masyarakat mulai mempertanyakan kebiasaan tersebut. Mereka juga dapat melihat bahwa norma gender sebenarnya merupakan konstruksi sosial yang dapat berubah. Dengan memahami hal ini, masyarakat dapat menjadi lebih terbuka terhadap berbagai bentuk identitas dan pengalaman manusia. Selain itu, teori Butler juga menekankan bahwa identitas manusia pada dasarnya sangat beragam. Setiap individu memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh budaya, pendidikan, lingkungan sosial, dan kondisi sejarah masyarakat tempat mereka hidup. Oleh karena itu, cara seseorang mengekspresikan identitas gendernya juga dapat berbeda-beda. Butler mengajak kita untuk memahami bahwa identitas manusia tidak selalu dapat dijelaskan melalui kategori yang sederhana. Sebaliknya, identitas tersebut juga perlu dipahami sebagai sesuatu yang dinamis dan terus berkembang dalam kehidupan sosial. Pemikiran mengenai performativitas gender ini dijelaskan secara luas oleh Butler dalam bukunya yang berjudul Gender Trouble Feminism and the Subversion of Identity, yang kemudian menjadi salah satu karya penting dalam perkembangan teori feminisme dan studi gender. Dalam buku tersebut, Butler menjelaskan bahwa identitas gender tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga berkaitan dengan bahasa, budaya, serta hubungan kekuasaan yang ada dalam masyarakat melalui pemikirannya. Butler mengajak kita untuk melihat bahwa konsep laki-laki dan perempuan sebenarnya dibentuk melalui proses sosial yang kompleks. Dengan memahami teori performativitas gender, kita dapat melihat bahwa identitas gender bukan sesuatu yang sepenuhnya tetap atau ditentukan sejak lahir. Sebaliknya, identitas tersebut terbentuk melalui berbagai tindakan sosial yang terus diulang dalam kehidupan sehari-hari. Melalui tindakan-tindakan tersebut, masyarakat kemudian membentuk norma dan harapan mengenai bagaimana seseorang seharusnya bersikap sebagai laki-laki atau perempuan. Karena proses ini bersifat sosial dan budaya, maka identitas gender juga memiliki kemungkinan untuk berubah seiring perkembangan masyarakat. Teori ini memberikan cara pandang baru dalam memahami hubungan antara individu, budaya, dan struktur sosial dalam kehidupan manusia. Agar lebih mudah dipahami, kita bisa melihat beberapa contoh yang dekat dengan kehidupan masyarakat di Indonesia, bahkan di sekeliling kita. Contoh pertama yaitu mainan anak-anak. Di banyak keluarga di Indonesia, anak perempuan sering diberikan boneka atau alat masak-masakan. Sedangkan anak laki-laki sering diberi mobil-mobilan atau robot. Karena hal ini terus diulang, masyarakat kemudian menganggap bahwa perempuan memang suka mengurus rumah dan laki-laki lebih suka mesin atau teknologi. Padahal sebenarnya itu adalah hasil dari proses sosialisasi sejak dini. Nah, contoh keduanya misalnya di dunia pekerjaan. Nah, dulu kita sering muncul anggapan bahwa laki-laki lebih cocok menjadi pemimpin, perempuan lebih cocok bekerja di rumah. Namun sekarang bisa kita lihat banyak contoh yang berbeda. Misalnya perempuan menjadi rektor universitas, perempuan menjadi direktur perusahaan, perempuan menjadi menteri. Nah,
Salah satu contoh nyatanya adalah tokoh seperti Sri Mulyadi Indrawati yang yang menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa peran gender sebenarnya bisa berubah sesuai dengan perkembangan sosial. Nah, contoh ketiga yaitu dalam media dan perfilman Indonesia. Nah, dalam film dan sinetron Indonesia pada zaman dulu, perempuan sering digambarkan sebagai sosok yang lemah dan bergantung pada laki-laki. Namun, sekarang mulai banyak karakter perempuan yang digambarkan seperti perempuan yang mandiri, berani, dan memiliki karir. Ini menunjukkan bahwa representasi gender di media juga bisa berubah seiring berjalannya waktu. Kalian sempat kepikiran tidak, mengapa sih teori Butler masih relevan hingga saat ini? Nah, teori Butler masih sangat relevan dalam memahami berbagai isu sosial saat ini, karena misalnya kesetaraan gender, stereotip gender dalam masyarakat, representasi gender dan dalam media, keberagaman identitas manusia. Nah, teori ini membantu kita untuk memahami bahwa banyak norma gender yang selama ini dianggap alami, namun sebenarnya dibentuk oleh kebiasaan sosial. Dengan memahami hal ini, masyarakat bisa menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan dan keberagaman. Sebagai kesimpulan, teori formativitas yang dikemukakan oleh Judith Butler memberikan pandangan baru dalam memahami identitas gender. Menurut Butler, gender bukanlah identitas yang tetap sejak lahir. Sebaliknya, gender terbentuk melalui tindakan sosial yang terus diulang dalam kehidupan sehari-hari. Melalui teori ini, kita dapat melihat bahwa identitas manusia sebenarnya lebih kompleks dan dinamis daripada yang sering kita bayangkan. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih sudah menonton. See you next time. Materi dalam video ini disusun berdasarkan beberapa karya penting dari Judith Butler, terutama buku Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity yang diterbitkan oleh Routledge pada tahun 1999. Yang kedua itu Bodies That Matter on the Discursive Limits of Sex yang diterbitkan oleh Routledge, serta buku Undoing Gender. Selain karya Butler, pembahasan dalam video ini juga merujuk pada beberapa penelitian akademik, seperti artikel dari LH Sirait dan rekan-rekan pada tahun 2025 tentang gender performativity dalam kajian film yang diterbitkan di jurnal Linguistik Terapan, serta artikel dari M. Utami dan Suryani pada tahun 2022 yang membahas teori performativitas Judith Butler dalam kajian gender pada jurnal Archive Indonesia Journal of Visual Art and Design. Selain itu, referensi lain juga digunakan adalah buku di mana judulnya yaitu Manusia Perempuan Laki-laki yang ditulis oleh Hannah Arendt, Sheila bin Habib, Judith Butler dan Siba Mir Husseini yang diterbitkan oleh komunitas Bambu pada tahun 2014.